Oke, satu, dua, tiga, go. Ibu dari kapan ngajar di sini? Oh, saya mah dari awal. Dari semenjak berdirinya SMK, bahkan waktu itu dari perintisan. Ini sambil nyari-nyari siswa, kita kan ngurusin perizinan sampai ke pelosok-pelosok. Karena untuk angkatan pertama memang agak susah nyari siswa itu. Ada anak yang lagi jalan, ditanya udah lulus SMP belum? Udah. Mau lanjut ke SMA enggak? Sekarang mau mendirikan SMK. Bahkan sampai ya ke pengajian-pengajian. Saya kasih tahu, ibu-ibu punya anak enggak yang mau melanjutkan SMA, SMK? Di Bojong Picung ada loh gitu. Nah, ibu-ibu kan banyak. Iya, tapi saya mau yang murah katanya ya. Iya, namanya juga sekolah baru. Kita menyesuaikan kan dengan pendapatan orang tua. Iya boleh lah kata saya. Angkatan berapa? Udah lulus berapa tahun? Anak saya udah 3 tahun katanya lulus, masih bisa enggak? Tapi karena kita angkatan pertama ya, yang 3 tahun juga kita cover. Jadi enggak hanya yang baru lulus dari SMP, kita ambil yang 3 tahun boleh, 4 tahun boleh. Akhirnya dari Bojong Picung ya, ujung timur ke barat, selatan ke utara itu masuk. Angkatan kita pertama ada 115 orang. Semua siswanya itu berbagai macam. Bahkan ada yang sudah kerja. Ya, ada yang sudah kerja. Saya tanya, kerja di mana? Ah, abdi mah ngabantusan bapak traktor. Cocok kata saya tuh. Udah masuk ATPH. Dulu tuh budidaya tanaman ya, bukan ATPH. Udah masuk ATPH. Emang Bu, kita belajar apa di sana? Kita belajar budidaya tanaman. Nyawah Bu. Iya. Karena ya lahan di daerah kita ini kan kebetulan banyak sawah ya. Kita negara pertanian, agraris, apalagi di Bojong Picung ini banyak sekali lahan pertanian. ATPH atau budidaya tanaman waktu itu banyak, semuanya jurusan budidaya tanaman. Tapi karena kita juga ingin mengembangkan ya, bagaimana sekolah ini lebih banyak lagi. Akhirnya kita buka 2 jurusan. Yang ATPH itu kita bagi dengan pengolahan pertaniannya. Nah, untuk sementara yang pengolahan pertanian itu 1 kelas, yang budidaya tanamannya 2 kelas. Tapi ya, karena anak-anaknya ini yang pertama masuk dan semangatnya cenderung tinggi, bisa dibayangkan nggak sekolah baru, sekolah kejuruan tanpa peralatan yang lengkap. Kebayang kalau anak pertanian harus nyangkul, sedangkan di sekolah belum ada cangkul. Nah, mereka kan harus bawa dari rumah ya, ngegandong gitu. Ada yang digandong, ada yang dipanggul, banyak gitu. Ibu ini bagaimana bawanya? Ada yang gengsi juga dibungkus pakai koran, masukin tas. Nah itu yang pertanian, yang di lahan. Kemudian yang pengolahannya, ini mau praktek pengolahan, mau bikin donat. Nah peralatan donat kan banyak, perlengkapan di sekolah belum ada. Tapi mereka semangat juangnya tinggi. Ada yang bawa katel, bawa kompor gas, bawa gas. Oh, jadi kalau mau praktek, ngabring dari rumah. Ah, itu perjuangannya sampai seperti itu. Ini sekolah apa? Bawa alat-alat dari rumah. Gitu. Iya, namanya juga merintis ya. Alhamdulillah beberapa tahun kemudian setelah ada ruangan, kita dapat ruangan. Akhirnya kita juga dapat bantuan peralatan untuk budidaya tanaman, untuk pengolahannya. Jadi pokoknya angkatan awal itu benar-benar penuh perjuangan dan seru gitu. Ya. Oke Bu, buat selanjutnya apa yang terlintas pertama kali di benak Ibu ketika ada kata SMKN 1 Bojong Picung, itu apa yang terlintas di benak Ibu? Bagi saya ya, SMK Negeri 1 Bojong Picung itu suatu anugerah. Kenapa? Karena saya bisa ada di sini itu dari awal. Kita bisa merasakan perjuangan yang dari awal, dari dasar kita laksanakan, itu sangat membekas. Bagaimana susahnya kita mencari lahan untuk suatu sekolah, bagaimana mencari siswanya, kemudian bangunannya, gurunya. Jadi ketika mendengar SMK Negeri 1 Bojong Picung, saya tuh langsung harapan besar. Bisa dilihat sekarang perkembangannya udah berapa tahun ya, pada usia yang sedang berkembang ya. Dari dilihat perjalanannya, ketika kita belum mempunyai ruangan, kita belajar di sekolah lain. Ini harus bolak-balik, harus nunggu sekolah lain bubar dulu.
Tuh, karena kita belum punya ruangan. Kita kerjasama dengan MTS Muslimin untuk ruangannya. Coba untuk administrasi kita belum punya kantor kan? Nah, perlengkapannya kita bawa, bring dibawa gitu. Semua perlengkapan dibawa. Masuknya setelah duhur, setelah siswa MTS Muslimin itu bubar, baru kita masuk sampai sore. Pada tahun berikutnya, kita juga kerjasama dengan SMP Negeri Bojong Picung, sama dalam hal ruangan. Karena ruangan kita belum memadai. Sambil menunggu ruangan, kita melaksanakan aktivitas di SMP Negeri 1 Bojong Picung. Setelah itu, ya, baru ada 2 ruangan. Nah, dari 2 ruangan inilah kita memulai, kemudian ada bantuan lagi, tambah lagi. Akhirnya, siswa yang 2 kelas, yang jumlahnya 115 itu bisa masuk ke ruangan. Dan kita bisa mulai aktivitas dari sana. Sekarang bisa dilihat sendiri kan bagaimana SMK Negeri 1 Bojong Picung itu. Siswanya sekarang sudah 2070. Banyak, paling banyak. Dulu hanya 115. Ini dalam waktu 17 tahun perkembangannya katakanlah pesat, sangat pesat. Nah, kebetulan di sini juga siswanya aktif. Bahkan ya, setiap tahun kita itu selalu saja ada generasi yang memiliki ide inovasi baru. Jadi siapapun nanti ya, bukan nantilah, sekarang juga siapapun yang kalau mendengar SMK Negeri 1 Bojong Picung, pasti pikirannya wah gitu. Dari 17 tahun itu perjalanannya, Iya. dari awal sampai sekarang. Ada beberapa momen yang paling memorable gak? Yang paling ingat? Entah itu momen yang lucu, entah itu momen yang buat ibu sedih, ataupun apa gitu, yang paling diingat selama perjalanan 17 tahun dari awal sampai sekarang. Iya, satu aja. Boleh. Boleh 1, boleh lebih. Banyak ih. 2 dari yang terbaik aja. 2 dari yang terbaik ya. Momen yang paling baik itu pada awal-awal. Pada awal-awal saya rasakan itu perjuangan yang sangat berat ya. Tetapi kita para guru yang terbatas jumlahnya pada saat itu baru 8 orang ya. Itu pun guru-gurunya adalah para kepala sekolah dari SD di sekitar Bojong Picung dan pengawas Bojong Picung. Kita juga banyak belajar dari mereka bagaimana menghadapi siswa angkatan pertama yang usianya itu sudah lebih dari usia SMA. Yang sudah banyak melakukan aktivitas di luar. Yang kemungkinan orientasinya sudah ke uang kan. Tiba-tiba kita suruh belajar, itu sangat sulit sekali. Bagaimana kita membentuk karakter mereka supaya suka dengan sekolah, mencintai pelajaran yang diberikan oleh gurunya, bagaimana kita mendekati mereka, beban yang saya rasakan waktu itu sangat berat, tetapi juga membuat hati sukacita ya. Ternyata pengorbanan yang awal-awal itu bisa membuahkan hasil seperti sekarang. Tuh yang saya rasakan sangat melekat di ingatan dan gak akan lupa kayaknya. Kalau misalkan kita ngebahas soal kelucuan-kelucuan nih, Kelucuan ya. ya yang paling memorable entah itu dari tingkah laku ada anak nih yang pernah melakukan apa yang paling ingat banget gitu. Ada ya. Boleh. Waktu itu jurusan budidaya tanaman, masuk anak yang kayaknya anak ini sebetulnya nggak cocok masuk budidaya tanaman. Jadi ketika praktek dia itu cuman liatin teman yang lain aja. Kemudian saat memegang alatnya juga seperti kaku ya. Pas ditanya, kamu sukanya apa? Nyanyi katanya. Ya, saya suka nyanyi. Akhirnya ketika praktek saya tidak meminta anak tersebut untuk praktek, tapi saya minta nyanyi. Bahkan sampai saat ini anak tersebut sudah ada dan selalu mendampingi saya. Itu ya sangat lucu sekali. Orang lain praktek, dia nyanyi. Nyanyinya apa? Permintaan saya ingin lagu India gitu ya. Nggak tahu. Pokoknya saya ingin lagu India dan ternyata dia bisa. Suaranya sangat bagus ya. Dan saya waktu itu baru menemukan anak sebagus itu. Pokoknya setiap praktek dia bilang, Bu, nyanyi lagi enggak? Kenapa kan harus praktek? Soalnya biar teman-teman lain kehibur katanya. Itulah yang dirasakan sangat lucu ya. Di saat orang lain saya minta praktek untuk ke lahan, sedangkan dia menjadi penghiburnya. Jadi kayak live musik itulah. Oke. Kalau misalkan soal kelucuan itu ya, Ibu ada pesan buat alumni nggak? Ada. Untuk alumni SMK Negeri 1 Bojong Picung yang hebat-hebat ya. Keren pokoknya. Jangan sampai melupakan alma mater itu. Karena walau bagaimanapun juga kemajuan alma mater ini tetap didukung oleh alumni. Dan saya yakin udah 16 angkatan kita menghasilkan alumni dan semuanya itu
alhamdulillah ya sudah terserap kerja, ada yang kuliah, dan bahkan kemarin ada yang nyalek juga. Mudah-mudahan ketika dia ingat ya nama SMK Negeri 1 Bojong Picung, dia tidak meninggalkan SMK Negeri 1 Bojong Picung dan tetap mendukung kemajuan SMK Negeri Bojong Picung. Hebatlah pokoknya. Buat terakhir nih, ada kata-kata hari ini nggak Bu? Kata-kata hari ini ya, apa yang kita lakukan, bikinlah supaya bermanfaat untuk orang lain. Jangan merasa kita dimanfaatkan, tapi memang menjadi orang yang bermanfaat itu besar sekali pahalanya. Itu. Oke, keren.